Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya semangat sekali untuk hari ini belajar PKN seperti biasa di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin. Nanti kak kelas ya. Iya. Silakan kita harus dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, seperti biasa, saya absen dulu. Untuk kelas 11 MIPA 1 ini, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tutriani. Oh, Tutriani. Apa keterangannya? Azaskia? Izin. Oh, izin. Ada lagi? Ada lagi? Ada Pak. Ada ya. Yang lainnya sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Pokoknya tetap semangat di akhir pekan ini dengan belajar PKN. Untuk kerapiannya hari ini kayaknya Sabtu ini biasanya yang cowok-cowok nih kalau di Sabtu bajunya keluarin. Kayaknya kerennya Pak kalau keluar di Sabtu. Tapi enggak ya, hari ini alhamdulillah saya amati baju kalian sudah rapi semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang judulnya melanjutkan materi yang minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat? Tentang? Masih tentang materinya itu Asasi manusia. Ini ya ke materinya seperti biasa Bapak akan memberikan suatu motivasi. Motivasi hari ini yang saya berikan adalah kami datang untuk belajar, kami pulang itu membawa ilmu. Nah, yang selama ini mungkin yang kalian bawa, bener lah, oke lah, yang saya kalian bawa itu pasti tas, ya kan? Nah, dalam tas itu ada HP, ada apa lagi? Buku, pena. Satu ada lagi apa? Oh, nggak ada yang lagi booming, lagi musim, oke. Tapi itu adalah permainan. Saya inginnya mulai minggu ini dengan motivasi yang saya berikan itu kalau pulang nanti yang saya inginkan, Pak harapan itu kalian membawa ilmu. Syukur-syukur bisa kalian terapkan di masyarakat, ya, ke keluarga. Nah, ini untuk motivasi hari ini ya. Next, adapun kegiatan pembelajarannya ini materinya sudah Pak tulis dan di slide juga sudah ada. Silakan dilihat. Dan model pembelajarannya di sini Pak memakai model pembelajaran PBL atau problem basic ini. Nah, problem itu masalah, problem itu belajar, ya pembelajaran. Nanti saya akan berikan masalah, biar masalah itu akan saya tampilkan, saya kasih lembar kerja dan saya tampilkan videonya nanti. Asik, kita hari ini melihat video. Semangat kan? Semangat. Metodenya, caranya saya pakai ceramah seperti ini dan nanti kalian diskusi kelompok. Dan terakhir adalah pakai metode window shopping. Windows itu jendela, dalam bahasa Indonesia. Shopping itu belanja. Iya, ke Alfamart, ke rumah atau ke mana? Ke shopping. Bukan ya. Ini di pembelajaran berarti nanti kamu jalan-jalan untuk mengamati hasil dari kelompok lain yang kalian tempelkan juga nanti di sini. Kalian karyakan di papan tulis. Kalian diskusi. Nanti kalian karyakan di sini, kelompok lain melihat, kalian juga akan melihat kelompok lain melihat kelompok A. Oke ya? Oke. Next, tujuan pembelajarannya di sini saya berikan tujuannya itu setelah melihat video dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM, ya, dan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, setelah melihat tayangan video, peserta didik atau siswa nanti diskusi dapat menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Itu ya tujuannya. Inilah ilmunya dan ini tujuannya. Oke. Next.
Kalau kalian tadi ngerti pengertiannya, alhamdulillah masih ingat 11 lipat 1 ini. Nah, ini materi berikutnya. Untuk yang pertama, kalian mengamati slide yang ada di sini. Nah, ini masa kecilnya mungkin siapa ya, Farhan, apa sih, Anjas dulu cari konsultan. Silakan diamati dulu. Kalian amati yang gambar pertama maupun gambar yang kedua. Itu sudah ada semua kan? Nah, silakan kalian amati. Ada? Nah, itu kira-kira untuk yang pertama. Ini peristiwa apa yang terjadi di samping? Peristiwa apa? Hah? Anak kecil yang memungut sampah. Ada 2 gambar loh. Iya. Satu sampah yang sangat sedih, yang mungkin kadang dia juga senang. Satunya lagi sekolah. Dua gambar yang berbeda. Ya, yang satunya lagi adalah anak sekolah kayak kalian. Pernah nonton seperti itu? Belum pernah ya? Atau mau pernah? Mau? Ini ya. Nah, yang kedua, mengapa perbuatan ini dilarang? Ada yang tahu? Melanggar HAM, karena ini melanggar kasus pelanggaran HAM. Nah yang ketiga, apakah tersebut benar yang jawaban kalian tadi? Ya, termasuk. Peristiwa kasus ini termasuk ya? Termasuk. Nah, itu adalah termasuk salah satu pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Satu, kenakalan remaja tawuran, benar kata kalian tadi. Yang kedua adalah anak yang memungut sampah mencari uang, bukannya sekolah tapi untuk mencari uang. Kalian beruntung di sini, Pak sering ngomong sama kalian. Kamu beruntung nak di sini sekolah, ketemu teman, ketemu guru, bisa jajan, bisa belajar. Ingat, anak yang di luar itu masih banyak yang tidak sekolah gara-gara ekonomi dan yang terdesak ya, dia harus mencari uang. Itu pelanggaran HAM, orang tuanya tidak bertanggung jawab menelantarkan anak. Termasuk pelanggaran HAM yang nanti kita bahas. Ini untuk mereview materi yang ada di video sini, silakan disimak. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM.
Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Nah, itu ya. Video yang kita ambil ini dari Komnas HAM, langsung dari YouTube-nya. Itu pengertiannya benar yang saya katakan tadi. Ketika hak asasi manusia itu dilanggar, dicabut, dibatasi, maka itu menyebabkan kasus pelanggaran. Ternyata HAM ini yang ada di video tadi disimpulkan, ternyata banyak jenisnya. Mungkin kalian ngerti itu kasusnya HAM, Pak, tapi itu masuk ranah mana, masuk jenisnya mana? Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu. HAM itu ada 6 jenis. Yang pertama, hak asasi pribadi atau orang. Seperti kalian, saya, ibu kalian, orang tua kalian, guru kalian, dan yang lainnya. Ini hak pribadi. Contohnya apa? Example atau contoh. Hak asasi pribadi itu misalnya apa, Kak? Untuk mendapatkan agama atau memperoleh atau menganut agama. Nah, ternyata menganut agama itu adalah hak asasi pribadi orang. Terserah memilih agama yang 6 yang ada di Indonesia itu yang disahkan, yang dibolehkan. Itu ya. Ini salah satu aja yang Pak ambil, masih banyak yang lainnya. Ya, berkumpul, berserikat, kalian pengen kumpul dengan kawan itu termasuk hak pribadi orang. Satu, yang kedua, hak asasi dalam ekonomi. Nah, yang kedua itu hak asasi ekonomi. Jadi kita ambil contoh dalam lingkup ini, hak asasi ekonomi itu adalah hak untuk memperoleh setelah nanti kalian lulus kuliah, sekolah SMA lulus kuliah, nah kalian melamar bekerja itu diatur di Indonesia, khususnya hak asasi dalam ekonomi. Jadi berarti untuk kalian besok bekerja itu termasuk hak semua orang, termasuk orang tua kalian. Nggak ada yang larang kan? Kalau larang malah kamu yang repot nanti. Orang tua nggak bekerja, kamu berjuang dari mana? Nah itu ya. Ada lagi yang ketiga, itu hak asasi politik. Masih ingat kan politik yang ketiga? Asasi politik. Nggak tahu nasib anak MIPA 1 besok, toh ada mungkin yang lulus kuliah, ada yang menjadi atau pengen menyalonkan diri sebagai seorang DPR. Itu hak kalian, dan kalian berarti juga dipilih. Karena DPR itu dipilih. Kalian berhak memilih dan juga dipilih. Dalam lingkup politik, hak semua orang juga dalam lingkup politik ini. Nah, ada hak juga pasti ada yang namanya kewajiban. Kalau hak ngerti, kewajiban insya Allah kamu juga pasti ngerti. Nah, inilah kewajiban. Wajib berawal dari kata wajib, sesuatu yang menjadi harus. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau untuk pengertiannya bisa saya tampilkan seperti ini. Jadi ya, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka tidak akan terlaksana dan tegaknya hak. Jadi harus berimbang. Nah, ini secara ilustrasi atau gambarannya seperti ini ya. Hak dan kewajiban itu saya gambarkan 1, itu angka 1 plus paket itu melekat ya, kayak melekat, paket yang menyatu, satu paket yang melekat atau menyatu. Ini hak dan kewajiban itu punya hubungan yang sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena memenuhi kewajibannya. Bisa memberikan contoh?
sebab akibat ini, ada ini karena ini gitu. Gambarannya seperti itu. Bisa misalnya berikan contoh. Nah, dari kewajiban itu kok bisa jadi sebab akibat? Sangat gampang sekali. Contohnya bisa di kelas ini. Ini saya contoh lagi tadi kan, pendidikan tadi, hak jenis yang pendidikan tadi. Kamu memperoleh pendidikan, ya kan? Dengan ketemu guru. Kewajiban kamu tunaikan dulu. Kewajibannya belajar. Apalagi menghormati guru dan mentaati yang ada di situ. Maka hak kamu adalah mendapatkan ilmu yang seperti motivasi yang saya omong tadi dan mendapatkan ketika kamu bagi rapot itu. Mendapatkan nilai. Apalagi Pak, kasih sayang, apalagi perhatian, binaan dan sebagainya. Itu ya. Kalau di luar gimana contohnya? Kalau di luar sekolah, ada yang bisa berikan apa? Sebab akibat kewajiban dan hak ini. Orang tuamu lah, nggak usah jauh-jauh. Atau kakakmu yang sudah nggak sekolah, alias bekerja dan memperoleh pekerjaan. Kewajibannya apa? Bekerja, karena dia bekerja. Kerja di manapun, itu kewajibannya. Haknya apa? Digaji. Nah, apalagi? Mendapatkan upah. Oke ya, ngerti ya? Nah, ini kembali ke materi yang kasus ini ya, kasus pelanggaran HAM. Ini kasus pelanggaran HAM, silakan diamati lagi. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya sehingga tidak dibenarkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Kalau hal itu terjadi dapat memicu terjadinya pelanggaran. Apa itu pelanggaran HAM? Perbuatan. Boleh bacakan? Boleh bacakan satu orang? Awalnya. Perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi atau membatasi atau mencabut hak seseorang yang dijamin oleh undang-undang. Nah, oleh sebab itu, setiap hak asasi disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. nah ya. Nah, ini ada kasus pelanggaran HAM yang saya ambil, yang saya dapat dan saya kasihkan di sini. Silakan kalian lihat untuk kasusnya. Menetapkan terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan di Langkat. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migran Care Anis Hidayah menemukan 2 sel di dalam rumah terbit yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik terbit selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga terbit. Nah, dari kasus tadi, video tadi itu kasus apa ya? Pelanggaran HAM. Ngapain dari videonya? Siapa yang kena sanksi? Kena melakukan pelanggaran HAM? Oh, bupati, pejabat, ya. Saat memberikan contoh, justru malah dia kok menyalahkan kewenangannya. Ya, ini ya, saya slide-kan di sini, saya ketik penyebab pelanggaran HAM. Ini ada 2.
ada faktor internal, yang kedua eksternal. Internal berarti itu dalam. Jadi orang melakukan pelanggaran HAM itu faktornya karena dalam diri manusia itu sendiri. Ya, ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi orang melakukan pelanggaran HAM itu karena egois, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Yang eksternal ini penyalahgunaan penyalahgunaan teknologi, hukum yang lemah, dan kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi. Untuk yang kasus tadi masuk pelanggaran yang mana? Faktor yang mana? Khususnya yang penyalahgunaan. Ya, paham ya? Iya. Nah, jadi pelanggaran HAM tadi ada dua jenis dari pelanggaran HAM. Itu yang pertama ringan, yang kedua berat. Silakan dibaca. Jadi kalau ada yang menanyakan, tanyakan. Nah, pertama itu HAM di kekerasan, pemukulan, pencemaran nama baik. Hati-hati kalau kalian main HP, sosial media. Pencemaran nama baik itu termasuk pelanggaran HAM juga. HAM ringan ya. Bisa dikasuskan juga kalian. Menghalangi ibadah orang lain. Nah, yang berat ini termasuk kategori yang saya tampilkan di video ini. Dan kejahatan-kejahatan yang lain yang nanti saya akan berikan lembar kerjanya. Insya Allah akan menambah kalian mengerti itu. Ya, oke, berikutnya sesuai metode tadi saya bagi kelompok. Sudah saya tulis di sini. Silakan duduk sesuai kelompok. Meja tetap seperti ini, kelompok seperti biasa ya, pasang logo, cukup angkat kursinya, silakan duduk per kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Untuk kita kolaborasikan dengan kelompok lain, jadi saya Pak bagi untuk kelompoknya, RKPD-nya, kelompoknya kelompok 1, kelompok berapa? Ya, sama aja. Ya, saya bagi layar KPD-nya ini Monika. Apa lagi kalau kasih kelompoknya? Sudah kebagian semua ya? Sudah bagian semua, silakan dicari jawabannya, diskusikan, nanti hasilnya ditempel itu, nanti kalau sudah selesai ke depan ditempel ke papan tulis ya. Bapak akan mengamati dari hasil diskusi kalian. Saya nilai juga cara kalian menjawab, kekompakan. Silakan dibagi rekan-rekannya untuk mencari. Silakan buka HP-nya, boleh kalian lihat di internet. Silakan ya, dari kelompok 1. Boleh kalian lihat di internet, silakan buka internetnya, Google boleh. Sama Google-nya boleh buka aja. Ada yang menulis di sebenarnya di belakang. Nanti kalau sudah bilang ya, ini ada lemnya juga, lemnya Pak bawa 1. Lakbannya sudah Pak bawa, siapkan kalau kalian nggak ada yang bawa dari kelompok itu. Cadangannya Pak ada. Hah? Gimana? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas, silakan tanya. Kalau enggak, Pak mulai keliling untuk mengamati kalian. Saya amati untuk penilaian kelompoknya, kekompakannya. Ya silakan buka HP-nya, dilihat di internet. Kalau mana? Silakan keluarkan HP-nya, jangan malu-malu karena memang saya suruh, Bapak suruh kemarin membawa HP. Nah silakan dibuka HP-nya, cari jawabannya. Tahu kan itu gambar itu kasus apa? Tahu. Nah yang dulu sempat viral rame di media sosial tentang apa? Verdi Sambo. Ya itu termasuk pelanggaran HAM juga ya. Silakan dicari. Dilanjutkan. Ya. Kasus. Nah,
Bapak silakan dari di mana. Bapak beri waktu 10 menit ya, kurang lebih. Kalau bisa segera diselesaikan. Nah, untuk kelompok 1 nih, kelompok 2, maaf. Sudah mulai dicari ya, ada kan? Ada, Pak. Untuk permasalahan kasus dari Sabu itu banyak itu ya, dicari di referensi di internet ada. Delim ya, sekarang delim. Kelompok 2 oke. Sudah mengerti kelompok 1. Boleh ditempel di atau nanti pas saat kalian selesai. Kelompok 1, 2 oke. Yakin berarti yakin? Ya. Yakin ada aja. Menyelesaikan kelompok di kelompok 6 ya? 4. Oh, kelompok 4. Ya. Sebentar lagi selesai. Ya, beri nomor. Sudah, kalau ada yang sudah, tempel di depan ini ya. Nah, teman-temannya, nyusul berikut kelompoknya yang lain yang sudah selesai juga. Sudah tempel. Nah, sudah. Kelompok B. Nah, nempel. Oke, kelompok 4 oke. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 sudah. 5 sudah. Kelompok 6 sudah. Nah, silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju atau kelompoknya mengamati hasil kelompok lain ya, bukan punya kalian. Diamati, kiranya ada pertanyaan nanti disampaikan. Silakan perwakilan per kelompok untuk maju. Untuk shopping, nah shopping jalan-jalan melihat kelompok lain. Silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan. Yuk, amati kelompok lain. Nah nanti yang diutus untuk maju ini memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil kelompok lain. Jadi diskusikan dengan teman-teman ya. Nah, ini semuanya kasus Sambo semua, cuman berbeda jawaban tiap kelompok. Sudah? Nah, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Diamati tadi kan dari kelompok lain. Nah, bagus kelompok lain.
Kelompok kalian juga bagus ya. Nah, kalian ada yang mau tanggapi, mau berikan pertanyaan? Iya Pak. Oh ada pertanyaan nih. Perhatikan ya, di saat kelompok lain itu memberikan pertanyaan, yang lainnya memperhatikan. Jadi gantian kelompok kalian juga akan diberikan waktu. Silakan, siapa? Langsung aja dari kelompok mana mau menanggapi dari kelompok berapa? Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 6. Kelompok 6. Nah, kelompok 6. Ada kelompok 6 siap ya? Kelompok 2. Kelompok 6 berdua. Oh, kelompok 2. Karena kelompok 2 ini ya. Omongan cermat. Nah, silakan. Berikan contoh upaya menegakkan HAM dengan proses pendidikan. Oh, seperti yang dia tulis tadi ya? Oke, memang di kelompok 2 ini ada memberikan upayanya itu dengan pendidikan. Siapa yang mau jawab? Oh, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal. Jika penegakan itu dilakukan dalam formal, yaitu melalui sekolah, penegakan HAM tentang penanaman konsep HAM kepada siswa diberikan melalui mata pelajaran PPKN dan agama. Nah, itu jawabannya. Gimana kira-kira tanggapan dari kelompok 2? Nanti? Bisa ngerti ya, jadi dia langsung tanggap nih, bisa langsung cari di internet, memang dia bertanggung jawab. Pada dasarnya memberikan upayanya melalui pendidikan, salah satunya sekarang nih yang kita lakukan. Belajar di sekolah, formal, melalui mata pelajaran PPKN dan agama. Ya, kelompok 2? Kelompok 2 ada mau menanggapi juga? Atau enggak? Kelompok 2? Bertanya Pak. Oh, bertanya, silakan. Kelompok 2 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 3. Apa motif atau latar belakang Ferdi Sambo membunuh Brigadir Joshua? Sudah nanya. Bagus sih pertanyaannya ya. Pertanyaan di kelompok 3. Siap kelompok 3 tadi dulu mungkin. Ya, siap? Kelompok 3 Rahman Andika tadi. Oh, sudah ketemu? Ah, silakan dijawab siapa yang mewakili, boleh? Ya, berdiri. Saya Andika Supriyata dari perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Motifnya karena dendam. Sambo mengaku dirinya marah dan emosi karena Brigadir J melukai martabat keluarganya. Oh, itu motifnya ya, dendam. Ada yang punya dendam sama orang lain sakit hati? Ya. Dilanjutkan keluarganya, diputuskan pacar. Ada ya? Ada ya. Santai. Oke, bagus jawabannya kelompok berikutnya. Kelompok segagalnya kalian mungkin Iya, Pak. mau menanggapi juga? Oh, bertanya. Ini bertanya silakan kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4 mengenai mengapa seorang polisi yang seharusnya melindungi orang justru memberikan peristiwa penembakan. Kelompok 4 siap? Silakan mungkin dipikir-pikir dulu. Apa sudah siap Mas Pak Anjas? Mas Anjas? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 karena aparat tersebut merasa lebih berkuasa dibandingkan orang lain sehingga mereka bertindak seenaknya hingga melanggar HAM. Faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan kekuasaan serta sistem hukum yang lemah. Terima kasih. Gimana? 5. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat? Sekian. Sudah ketemu? Saya dan kawan-kawan? Sudah. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya Anissa Febrianti, perwakilan dari kelompok 5 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terima kasih. Sudah? Bisa diterima? Oke. Dari kelompok 5? Gantian mungkin mau menanggapi atau bertanya atau enggak ya, Pak? Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Kelompok Bagaimana cara pemerintah agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali? Kelompok 6, apakah mau menjawab dulu? Oh, langsung. Apakah akan menjawab? Ya, bagus.
Adalah saya Farhan Bayu Maulana dari perwakilan kelompok 6 menjawab. Upaya pemerintah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pembentukan pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Terus jawabannya ya, sesuai buku kalian ada. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 deh bertanya. Apa hukuman yang pantas untuk dijatuhkan oleh Ferdy Sambo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 6. Ancaman pidana maksimal hukum mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun karena termasuk pembunuhan berencana. Gimana kelompok 6? Kan? Ya, Itu hukumannya yang diberikan dan memang masih terus diusut ya. Hukumannya 3 pilihan, kalau nggak 20 tahun penjara, mati, dan kelompok yang menjawab Hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 maksimal tahun. 20 tahun. Itu ya. Oke, kita beri aplaus untuk semua kelompok. Kesimpulan materi hari ini dari hasil slide yang saya tampilkan, video, gambar, dan diskusi, bisa memberikan sedikit kesimpulan. Boleh? Siapapun? Satu orang? Siapa? Oh, Nabi. Yes? Rifa? Aulia, semuanya boleh. Hak kalian juga. Siapa? Ayo. Jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Motivasinya harus sudah mengambil ilmu, ya. Oh aja, silakan tanya. Berdiri. Nah, simpulkan materi yang kita dapatkan hari ini. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang HAM. Bahwa HAM itu sudah melekat pada diri manusia sejak dia dalam kandungan hingga dia tewas. Dan bahkan HAM itu tidak boleh dilanggar. HAM itu dilindungi oleh negara, semua orang, dan hukum. Terima kasih. Oh, itu ya, bagus. Ada yang menanyakan, ya tepuk tangan dulu tuh. Dan HAM itu terjadi karena beberapa faktor. Itu internal dan eksternal, yang internal dan dalam diri orang manusia itu sendiri, egois, tidak tahu HAM tadi. Yang eksternalnya salah satunya adalah menyalahkan kekuasaan. Ya, nah ini berikutnya saya refleksi pembelajaran. Pertanyaannya saya ambil 2 ini. Pertanyaannya bisa lihat di slide itu. Apa yang kamu rasakan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Ada menyenangkannya, ada juga mendapatkan ilmunya. Pertanyaan nomor 2, menurutmu bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Oh, seru ketika kalian bisa menyampaikan itu hasil karyanya, ya kan, bertanya kelompok lain. Asik. Oh, diskusinya. Santai. Ya, itu ya. Alhamdulillah nanti kita lakukan lagi di kemudian hari. Amin. Oke, sebagai pengukuran kemampuan kalian, saya berikan tugas yang tadi tugas kelompok. Kalau hari ini saya akan memberikan tugas LKPD-nya pribadi ya. Untuk perorangannya yang minggu depan kumpul di tugasnya, silakan kalian lihat. Ini adalah LKPD yang untuk pribadi, silakan kalian scan. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Jawabannya silakan kalian scan dan dikirim di Google Form yang kalian scan ini ya. Silakan nanti jawabannya kirim di Google Form yang saya barcode dan kalian scan. Oke? Nah, karena belnya sudah berbunyi, alhamdulillah kita telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran hari ini yang menyenangkan. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kita ucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Ketemu lagi istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.